Presiden ke-7 RI, Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti memungkinkan. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang. Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas benarkah Jokowi akan kembali terjun ke dunia politik? Untuk membahasnya kita akan langsung bergabung dengan juru bicara DPP PSI, Beni Papa, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore Mas Beni dan Mas Adi. Selamat sore Mbak Debra. Baik, saya akan ke Mas Beni dulu. Mas Beni, di PSI sendiri ini sudah mencuat ada beberapa nama. Kita kan dengar-dengarnya ada Kaisang dan Jokowi, benar nggak nih Mas? Iya, jadi setelah kita buka pendaftaran memang komunikasi politik itu kan akhirnya sudah berjalan sampai hari ini. Bahkan kalau kita lihat berita tadi sore, teman-teman DPW Jogja itu sudah menyampaikan statementnya ke publik bahwa teman-teman Jogja akan mengusung Pak Jokowi sebagai calon ketua umum. Tapi apakah nanti kemudian itu akan terrealisasi lewat pendaftaran, kan kita tunggu juga dari sikap Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Mas Kaisang sendiri sampai hari ini juga belum ada informasi dari apakah dari tim beliau juga belum ada informasi. Tapi Mbak Diandra, kita akan tunggu karena waktu kita ini kan baru berjalan 3-4 hari, masih panjang waktunya, dan kita tunggu siapapun yang mendaftar sebagai calon ketua umum PSI, kita membuka karpet selebar-lebarnya sebagai penghargaan kita kepada para tokoh-tokoh tersebut yang ingin membangun partai PSI. Berarti sejauh ini belum ada yang mendaftar ya Mas Beni? Sejauh ini belum ada yang mendaftar kepada steering komite. Ya. Baik, Mas Adi Praitno, kita kan melihat Pak Jokowi ini seperti mau balik ke politik. Lantas kenapa PSI? Bukannya orang sekelas Pak Jokowi begitu kendaraan politiknya, bagaimana kalau PSI? Bukankah lebih butuh partai yang lebih besar gitu? Ya kalau mau jujur sebenarnya PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi sejak awal. Bahkan ketika Jokowi masih di PDIP, kalau ada konflik, ada clash, yang sering memberikan pembelaan secara umum itu adalah kader-kader PSI. Jadi wajar sebenarnya setelah di PDIP kembali bahwa Pak Jokowi itu adalah paling identik dengan PSI. Nah yang kedua, kalau kita membaca hasil-hasil survei, termasuk survei yang kita lakukan di Parameter, sejak awal memang basis konstituen, pemilih, dan kemudian para basis massa yang dimiliki oleh PSI adalah mereka yang terkonfirmasi hampir 100% memang tegak lurus dan memberikan dukungan politiknya kepada Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian ketika Pak Jokowi tak lagi bersama dengan PDIP dan kemudian diharapkan akan terus tampil di panggung politik, itu membersamai PSI tentu saja sebagai bagian penting dalam bagaimana membangun kekuatan politik di masa-masa yang akan datang. Tentu yang ketiga kalau mau ditambahkan, ini karena faktor Mas Kaisang yang notabene-nya adalah putra dari Pak Jokowi. Jadi 3 argumen yang saya kira menjadi penebal bahwa sebenarnya Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan dengan PSI. Tapi saya menduga kenapa Pak Jokowi itu jawabannya tidak iya ataupun mengiyakan ketika ditanyakan akan menjadi
salah satu kontestan di PSI sebagai ketua umum, ya tentu sepertinya memang Pak Jokowi sedang menghitung betul soal keuntungan dan kerugian. Termasuk ini yang saya sebut sebagai sesuatu hal yang sikap dilematis. Suka tidak suka, kalau bicara tentang partai politik, selevel Pak Jokowi yang mantan presiden 2 periode, kemudian menjadi gubernur, kemudian jadi wali kota, pengalaman politiknya yang mentereng, tentu bayangan publik partai yang kemudian bisa menjadi bagian dari Pak Jokowi adalah partai-partai besar. Ya minimal partai yang lolos 3 besar dalam Pileg 2024. Seperti Golkar, seperti Gerindra, dan kalau ke PDIP kan sepertinya agak susah untuk kembali. Inilah yang sepertinya publik melihat, ibarat orang pakai baju, kok rasa-rasanya Pak Jokowi yang pengalaman politiknya mentereng, punya pengalaman politik yang cukup panjang, bergabung dengan partai yang tidak lolos ke parlemen, itulah yang dianggap sebagai orang pakai baju yang mirip-mirip bajunya itu kecil, nah kira-kira begitu Mbak. Baik. Mas Beni, kalau kita simak gitu dari pernyataannya Pak Jokowi kan dia bilang kalau mendaftar dia nggak mau kalah. Untuk pemilihan proses pemilihan atau proses votingnya sendiri ini seperti apa sih Mas? Kan dibilang Pak Jokowi itu one man one vote ya? Iya, jadi Mbak Diandra, per hari ini kita memang sedang membuka proses verifikasi keanggotaan kita. Jadi kita verifikasi keanggotaan PSI yang terdaftar pada pemilu 2024 yang lalu. Kemudian hasil verifikasi itu yang akan menjadi daftar pemilih untuk pemilu raya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang membuka proses pendaftaran anggota baru untuk partai PSI. Dan mereka lah yang akan mengikuti proses pemilu raya yang akan datang. Dan memang pemilihan ketua umum ini kita konsepkan sebagai satu pemilihan yang memang betul-betul dari pilihan anggota. Jadi ini menjadi salah satu jalan politik, perjuangan politik untuk Partai PSI, Mbak Diandra, bahwa selama ini kan partai politik dianggap ketika dalam konteks pemilihan ketua umum itu selalu dilihat dari dia berasal dari dinasti politik yang mana. Dan ini yang harus kami ubah ya lewat dalam konteks internal Partai PSI, bahwa perjuangan partai itu dari anggota tidak hanya pada saat pemilu ataupun pileg, tapi perjuangan yang juga semestinya dilakukan oleh anggota itu juga pada saat penentuan kebijakan-kebijakan strategis ataupun keputusan-keputusan strategis dalam internal partai. Dan kami melihat bahwa pemilihan ketua umum adalah salah satu momentum kita memutuskan hal strategis dalam partai, dan disitulah kami melibatkan seluruh anggota partai PSI dimanapun berada untuk memberikan hak pilihnya. Siapapun yang dipilih oleh anggota partai PSI, ya, menurut kami itulah pilihan terbaik untuk partai PSI untuk masa yang akan datang. Baik, Mas Beni, Mas Adi Pray, kita tahan dulu sebentar. Saya jadi penasaran lagi untuk kembali menyimak pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di mana ia bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Kita lihat bersama cuplikan berikut. Ada yang mendoakan, ada ingin Bapak jadi Ketua PSI, Pak. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Menanggapi ada partai yang mau menerapkan sistem itu gimana Pak? Ya bagus, saya kira ini dengan era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus. Mas Beni, tadi kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Jokowi ini kan
beliau masih mengkalkulasi. Nah, ini tuh untuk menang jadi ketua umum atau untuk maju sebagai ketua umum dari PSI? Iya, jadi saya kira memang konsep satu anggota satu suara ini kan juga sesuatu yang susah diprediksi karena memang kepemilikan hak suara kan akhirnya menyebar di seluruh anggota kita, bukan hanya dalam struktur partai yang ada. Jadi hampir tidak bisa diukur. Hanya memang pada tanggal 10 Juli nanti kami akan umumkan daftar pemilih tetap. Jadi di situ juga akan menjadi tolak ukur siapa yang akan meraih mayoritas suara di daftar pemilih tetap. Itulah yang akan menjadi ketua umum PSI yang akan datang. Tapi dalam konteks Pak Jokowi, saya kira figur Pak Jokowi ini kan kalau kita bawa dalam internal partai PSI, beliau ini kan sejak dulu sudah identik dengan partai PSI, Mbak Diandra. Jadi ketika Pak Jokowi kemudian meniatkan diri untuk maju sebagai calon ketua umum, saya kira ini yang akan disambut meriah oleh seluruh anggota partai PSI karena ini adalah kerinduan besar untuk anggota-anggota kita di partai PSI gitu. Baik, Mas Adi Pray, tanggapannya seperti apa? Ya, bagi saya soal Pak Jokowi apakah ke PSI ataukah tidak, semua sangat tergantung Pak Jokowi. Saya termasuk yang hakul yakin kalau memang Pak Jokowi menjadi salah satu kontestan ketum PSI, ya saya kira memang nyaris tanpa lawan tanding. Sekalipun sistem pemilihannya itu adalah one man one vote. Ini tentu didasarkan atas argumen bahwa Pak Jokowi itu menang di Solo, menang di Jakarta, dan menang presiden 2 periode. Artinya kalau dalam konteks pilpres dan pilkada sudah menang, apalagi untuk urusan pemilihan di internal PSI untuk menentukan ketua umum partai, kan itu logika sederhana sebenarnya. Nah yang kedua, memang jangan-jangan betul apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mendaftar, nyaris tak ada satupun kader PSI yang kemudian akan berani berhadap-hadapan dan head to head dalam pemilihan nanti. Mungkin sudah keok duluan melihat nama besar Pak Jokowi yang cukup menjulang dan memiliki nama besar. Termasuk misalnya harus kita akui bahwa sebenarnya kiblat politik PSI sampai detik ini ya Pak Jokowi. Makanya dulu memang saya pernah ya mendengar ada istilah yang sering disebut oleh kader-kader PSI yang disebut dengan istilah Jokowisme. Itu kan mengamplifikasi bagaimana nilai-nilai perjuangan termasuk common platform, visi misi yang dalam banyak hal dimiliki oleh kawan-kawan PSI adalah terinspirasi dari sosok Jokowi. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya ketika bicara tentang partai TBK atau super TBK, itu kan kawan-kawan PSI juga mengamini dan itu yang kemudian sepertinya ingin diwujudkan dalam pemilihan ketua umum PSI yang akan dilaksanakan bulan Juli kalau tidak salah. Jadi one man one vote itu adalah penjelasan bagaimana partai politik itu menjadi terbuka, yang memilih ketua umum itu bukan hanya perwakilan pengurus di level wilayah, kabupaten ataupun provinsi, tapi dipilih langsung oleh basis konstituen kader-kader PSI, di mana mereka punya kesempatan yang sama untuk menentukan kira-kira siapa yang akan menjadi ketua umum mereka. Baik. Itulah yang saya sebutkan, one man one vote itu kalau mau jujur Mbak, adalah buah tafsir dan implementasi dari kader-kader PSI yang kemudian ingin mewujudkan bagaimana pikiran dan cita-cita PSI itu adalah segaris dan satu perjuangan dengan Pak Jokowi. Saya kira di situ konteksnya. Makanya saya sebut semua sangat tergantung Pak Jokowi. Baik. Dan bahkan harus diakui per hari ini satu-satunya partai paling Jokowi ya PSI, tak ada yang lain. Kan betul ya Bang Benny ya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Benny Papa dan Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama News sore hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak. Terima kasih.